Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan kesehatan. Dan tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tiada batasannya dan tidak mampu kita untuk menghitungnya. Jadi sudah sepantasnya bagi kita untuk bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Sebab karena perjuangan beliaulah Islam yang kita rasakan saat ini tidak seperti Islam pada masa awal-awal permulaan Islam. Apalagi ketika sebelum hijrah, begitu pahit perjuangan yang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alami. Taib. Pada pembahasan kita kali ini yaitu mengulas kembali materi-materi kita dari bab 1 sampai dengan bab 2. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk persiapan ananda sekalian menghadapi ujian. Taib. Nah, kemudian kita akan melaksanakan ujian praktik. Ujian praktiknya dikumpulkan sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Batas pengumpulannya itu sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Baik. Nah, ujian praktiknya apa? Ujian praktiknya adalah membuat sebuah iklan. Sudah, itu saja. Ujian praktiknya membuat sebuah iklan. Nanti Ana sampaikan kembali di akhir. Kita mulai dari mengenal teks berita. Ya, teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi kepada khalayak umum atau masyarakat tentang sebuah peristiwa yang kejadiannya itu faktual dan aktual. Kemudian diinformasikan bisa secara tertulis kalau itu teks berita. Tapi kalau berita itu bisa secara tertulis, bisa juga melalui suara, lisan gitu ya. Dan sekarang banyak media, bisa melalui televisi, kemudian bisa juga melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, pembahasan kita adalah teks berita, berarti secara tertulis. Baik. Mengapa kita belajar berita, mempelajari berita? Ya, karena pada poin ini kita sering mendapati informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya berupa hoax gitu ya. Berita bohong gitu. Padahal berita itu harusnya faktual dan aktual, tapi kenapa ada berita bohong gitu? Ya, sebenarnya dia tidak dikategorikan dalam menjadi sebuah berita. Hoax itu adalah informasi yang sifatnya bohong gitu. Informasi saja dia, bukan berita. Taib. Contoh berita seperti ini ya, kalau di internet ada Tribun Medan misalnya, atau mungkin Kompas, Detik, Analisa, dan media-media berita tertulis lainnya. Atau bisa menggunakan koran gitu ya. Kalau misalnya ananda sekalian orang tuanya berlangganan koran. Taib. Selanjutnya, berita memiliki ciri. Cirinya itu objektif dan faktual, sudah pasti ya. Menyajikan peristiwa yang sedang terjadi. Aktual itu apa sifatnya? Artinya aktual itu bersifat masih baru begitu. Masih segar gitu, baru terjadi. Nah, kemudian data yang disajikan itu sesuai dengan peristiwa yang asli, tidak ada rekayasa. Kemudian bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Kemudian data yang diberikan lengkap, khususnya data-data yang sifatnya penting. Yang selanjutnya waktu dan tempat peristiwanya jelas. Ya.
Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Alur peristiwa itu berurutan, tidak berantakan. Tiba-tiba udah di akhir saja, kemudian di awal lagi diputar-putar begitu. Cerita seperti membuat cerita sebenarnya berita ini, karena di dalam berita itu sifatnya juga cerita. Kemudian kalimat yang digunakan itu singkat, padat dan jelas. Tidak boleh bertele-tele. Kalau kita buat sebuah cerita, ya bertele-tele sepanjang-panjangnya. Tapi kalau berita, kalau bisa singkat-singkatnya tetapi padat, jelas, memuat seluruh informasi. Taib. Kemudian sumber beritanya valid. Valid itu apa? Sahih atau benar, ya. Namanya sesuatu yang sahih, valid, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian judul beritanya mewakili isi berita. Dan yang terakhir ada memuat unsur adiksimba atau 5W1H. Nah, ini unsur ini yang paling penting. Adiksimba ini. Apa itu adiksimba? Adiksimba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. 6 unsur ini harus ada di dalam sebuah berita. Kalau tidak ada salah satunya, maka berita itu tidak lengkap. Maka dia tidak bisa disebut sebagai berita. Kapan kejadiannya? Entah, nggak tahu. Ya kan nggak mungkin ya. Ditanya kapan kejadiannya, kita tidak tahu. Jadi tidak bisa dibilang berita. Apa kejadiannya? Ya nggak ada beritanya kalau nggak ada kejadian kan gitu. Kalau tidak ada apa, di mana? Yang nggak tahu juga, ya sama saja, tidak bisa disebut dengan berita. Kayaknya di langit mungkin, di awan bisa jadi kan. Baik, lanjutnya perbedaan berita dengan non berita. Kalau berita itu faktual dan aktual, jadi bersifat fakta dan juga bersifat sifatnya itu masih baru, masih segar. Kalau non berita tuh bisa jadi cuma faktual saja, aktualnya belum tentu begitu. Kemudian dibuat oleh wartawan, ya, atau yang menulis berita. Kemudian kalau teks non berita itu dibuat oleh ahli. Kemudian teks berita susunan piramidanya terbalik. Dari atas itu kecil, ya kan, pembukanya kecil, kemudian isi, kemudian penutup. Jadi terbalik piramidanya. Atau sebutannya itu apa? Deduktif. Kalau teks non berita induktif sifatnya. Kalau dalam berita bahasanya komunikatif, menyesuaikan pembaca pada umumnya gitu. Kalau non berita bahasanya sesuai dengan jenis teks. Kalau karya ilmiah ya sifatnya baku banget. Kalau teks berita dia tetap baku, tapi penggunaan bahasanya itu disesuaikan gitu. Disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat atau halayak yang membaca berita tersebut. Kemudian teks berita tidak menyantumkan opini pribadi. Jadi sifatnya kan fakta, tidak ada opini ya. Kalau non berita ada opini pribadi. Jenis berita itu ada berita langsung, ada berita opini, berita interpretatif atau kemudian berita mendalam dan berita investigasi. Kalau antum melihat berita-berita di televisi, antum bisa dengan mudah memahami 5 poin ini, karena nanti ada sendiri-sendiri dia. Berita langsung gitu ya, yang live biasanya ada ya, biasanya 1 jam sekali dia muncul begitu, dan seterusnya. Nah begini dia ya struktur teks berita. Dia sistemnya piramida terbalik. Kepala berita itu lebih banyak, kemudian tubuh berita ekor. Jadi dia piramida terbalik. Lebih di bagian kepala berita ini lebih banyak diulas begitu. Lebih informasinya sangat pentingnya di sini. Dan di tubuh berita, di ekor ini nggak dibaca pun nggak apa-apa biasanya begitu. Karena ekor sifatnya cuma menyimpulkan saja begitu. Ya begitulah dia struktur teks berita. Kita lihat begini kepala berita. 10 hari menjelang lebaran, Sabtu 15 bulan 11 begitu ya. Tanggal 15 bulan 11. Tidak disebutkan tahun berapa begitu ya. Nah, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non 9, bahan pokok non sembako. Ya, kepala berita.
Kepala berita ini sifatnya lebih luas, dan ketika antum baca ini saja di bagian kepala berita, antum insya Allah sudah paham dengan beritanya. Apa beritanya? Penyeberangan pelabuhan Merak dipadati truk, selesai, gitu ya, selesai. Antum tidak perlu baca yang paragraf 2, paragraf 3, antum sudah paham sebenarnya. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi, maka harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi sistemnya beda ya dengan teks-teks yang lainnya ya. Kalau teks yang lainnya kan sistem piramidanya itu tidak terbalik. Jadi kita harus baca dari awal sampai akhir agar kita memahaminya. Kalau di berita tidak. Di awal saja antum baca, antum sudah tahu intinya apa. Taib, begitulah berita. Kemudian kebahasan teks berita. Teks berita kebahasannya yang pertama ada kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat langsung biasanya digunakan menggunakan tanda petik. Ya, itu sering sekali ya, misalnya orang diwawancara, Pak ini kejadian apa? Oh ini kejadian banjir, begitu. Nah kata orang tersebut dikutip menjadi kutipan langsung di dalam sebuah berita. Itulah dia kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung berarti ketika si wartawan menanyai kepada bapak tersebut, Pak ini kejadian apa? Oh ini kejadian banjir. Maka disebutkan bapak itu inisialnya namanya Fauji. Fauji mengatakan peristiwa tersebut adalah peristiwa banjir, gitu. Jadi tidak langsung, dia tidak menggunakan tanda petik, gitu. Nah kemudian yang kedua ada penulisan kata berimbuhan. Nah kata berimbuhan itu menggunakan kata imbuhanme saat ini ya. Kita bahasnya imbuhanme. Kalau imbuhanme ditambahi kata dasar yang memiliki huruf awalan K, P, S, T, dan huruf kata dasarnya tersebut diawali dengan hurufnya konsonan, kemudian berikutnya ada vokal, maka dia akan luruh atau lebur. Contohnya mekaca jadinya mengaca, mepaku jadi memaku, mesapu jadi menyapu. Kemudian tulis, ditambahi tulis jadinya menulis. Toyib, itulah dia penulisan kata berimbuhan. Tidak boleh salah lagi ya menulis kata berimbuhan. Lanjut. Ada kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku banyak kita temui di apa namanya? Di komunikasi kita sehari-hari. Inilah dia kata-kata yang tidak baku, begitu. Ini kata tidak baku, ini kata bakunya. Sering kita ngomongnya handal, dia adalah orang yang handal, padahal kata bakunya itu andal. Kemudian kita sering mengatakan analisa, padahal menganalisis. Antri, itu orangnya tidak mau antri, padahal yang sebenarnya antre, begitu. Kata cabe, seharusnya cabai. Duren, jadi seharusnya kan durian. Februari, P, seharusnya kan Februari, F, begitu. Kemudian silakan, bukan silahkan. Silahkan itu kata yang tidak baku. Jadi sila ya, sila tanpa H, silakan. Toib, itu adalah kata-kata yang tidak baku. Selanjutnya, unsur kebahasaan berita yang selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital biasanya dipakai di awal kalimat yang ada petikan langsungnya. Nah ini petikan langsung, awal kalimatnya saya, S-nya besar. Kemudian untuk nama-nama agama dan kitab suci, misalnya Islam, nama agama ya. Kemudian kitab sucinya Al-Quran, A-nya besar. Kemudian huruf kapital digunakan untuk nama orang yang memiliki unsur jabatan. Jadi unsur jabatannya besar, G besar ya. Nah, nama kan memang huruf besar ya, huruf kapital ya. Kemudian gubernurnya ini juga presiden, P-nya juga huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai untuk nama peristiwa sejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia, peristiwa G30 SPKI, ya. Pokoknya peristiwa-peristiwa bersejarah yang lainnya. Kemudian tanda petik untuk digunakan di petikan langsung, kemudian mengutip nama judul film, sajak dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif
adalah kalimat yang tersusun secara baik, benar, jelas, serta tidak menimbulkan makna ganda. Ciri kalimat efektif memiliki struktur kalimat yang lengkap, minimal subjek dan predikat. Kemudian tidak mengandung subjek ganda serta kehematan. Subjek ganda misalnya kucing makan tikus mati, ya kucing makan tikus mati gitu ya. Kucing makan tikus mati atau ketika kucing makan kemudian tikusnya mati, ya kita tidak tahu itu ya. Jadi harus memiliki satu makna, tidak boleh memiliki makna ganda. Toib. Yang selanjutnya fungsi keterangan. Ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan waktu biasanya kapan gitu ya. Keterangan tempat di mana. Kalau yang berikutnya konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu biasanya ditandai dengan kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya, karena dia merupakan keterangan waktu. Itu konjungsi temporal. Toib. Yang selanjutnya kita bahas teks iklan. Teks iklan adalah teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya iklan, poster, dan slogan. Ini kita bagi. Mengapa dibagi menjadi 3 seperti ini? Sebenarnya kita bandingkan antara iklan, poster, dan slogan. Kalau iklan berarti barang dan jasa itu membujuk khalayak agar orang itu tertarik pada jasa yang ditawarkan. Kalau poster itu gambar yang di dalamnya ada slogannya. Kalau slogan berarti slogan yang tanpa gambar sama sekali, hanya bentuk tulisan atau bentuk suara. Toib. Yang selanjutnya inilah dia bentuk teksnya dan perbedaannya. Kalau iklan gambar, kata, gerak, dan suara, keempat-empatnya punya dia. Kalau poster hanya gambar dan kata, kalau slogan kata dan suara saja. Toib. Kemudian fungsi iklan. Fungsi iklan itu berfungsi informasional, ya, sebagai informasi dan sebagai transformasional, yaitu untuk mengubah sikap seseorang agar mau membeli. Unsur iklan itu juga terdiri dari menjadi 6 bagian. Ada sumber iklannya dari siapa, pesannya apa, media yang digunakan apa, medianya apa, ada media cetak, ada media elektronik. Penerimanya siapa, gitu. Apakah kalangan remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, begitu ya. Kemudian efeknya apa kira-kira? Setelah itu umpan balik. Umpan baliknya adalah dia itu membeli produk atau memakai jasa tersebut tidak, begitu. Itu unsur iklan. Nah, jenis iklan, ada jenis iklan berdasarkan tujuan, ada iklan strategis dan taktis. Iklan strategis berarti dia berusaha membangun merek, ya, dia berusaha membangun merek atau brandnya dia. Kalau iklan taktis berarti mendorong konsumen agar segera melakukan respon, baik itu membeli atau memakai jasa. Selanjutnya berdasarkan media penyampaian. Media penyampaiannya bisa saja menggunakan media cetak, media elektronik, ya. Kalau media cetak itu biasanya di koran, atau di brosur, bisa juga di majalah. Kalau media elektronik itu bisa di radio, televisi, film, atau bahkan di smartphone sekarang menggunakan YouTube, itu media elektronik. Kemudian berdasarkan isinya ada iklan penawaran, pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Strukturnya ada 2 bagian, yaitu pengenalan produk dan pernyataan persuasif. Kalau pengenalan produk berarti produk yang hendak dikenalkan, apa produknya. Kalau pernyataan persuasif berarti bagaimana caranya di dalam iklan tersebut menarik seseorang agar membeli produk atau memakai jasa yang ditawarkan di dalam iklan tersebut. Selanjutnya analisis teks iklan. Nah, di dalam teks iklan tadi ada 2 strukturnya, pengenalan produk dan persuasinya, gitu. Ya, di sini tadi ya pernyataan persuasif dan pengenalan produk. Bagaimana produknya dikenalkan, terus bagaimana caranya iklan tersebut menarik seseorang agar mau membeli atau memakai jasa yang ditawarkan di dalam iklan. Selanjutnya ada juga sebagian iklan menawarkan keunggulannya. Keunggulannya ini bisa termasuk ke dalam bagian
pernyataan persuasif kalau dia kata-kata persuasinya tidak digunakan. Misalnya dia tidak menggunakan kata-kata persuasi, tapi hanya menunjukkan keunggulan-keunggulannya saja. Itu juga disebut juga dengan pernyataan persuasif atau hal yang membuat orang menarik karena keunggulan-keunggulan yang disampaikan. Toib. Ini unsur iklan tadi sudah kita bahas. Kemudian kebahasan teks iklan, ada kata berima. Mengapa kata berima? Ya, kata berima itu kan pengulangan bunyi, biasanya biar enak dibaca dan teringat oleh orang. Anak ceria ibu bahagia. Iya iya. Dunia tanpa narkoba. Dunia tanpa narkoba. Kan orang itu mudah menghafal atau mengingatnya begitu. Baik. Kemudian singkatan. Singkatan atau sebutannya juga dengan akronim. Biasanya ini ada di iklan baris. DJL dijual, CPT cepat, SHM sertifikat hak milik. Ini ada di buku ya, ada di buku. Nah, ini kebahasan teks iklan. Ini ada di buku. Jadi antum lihat-lihat saja, kemudian antum baca-baca lagi bukunya agar lebih mudah memahaminya. Baik, selanjutnya adalah kebahasan teks iklan. Kebahasan teks iklan ada kalimat persuasi ya tentunya. Yuk kita nabung. Kalimat persuasi itu apa? Kalimat yang membujuk seseorang atau meyakinkan seseorang untuk membeli produk atau memakai jasa yang sedang ditawarkan di dalam iklan, ditandai dengan tanda seru. Yuk kita nabung, mari budayakan hidup sehat. Tunggu apa lagi? Ayo dapatkan di toko terdekat di kota Anda. Nah, ini adalah kalimat persuasi. Nah, tadi kan strukturnya ada 3, persuasi dan keunggulan. Bila di dalam iklan itu tidak ada ini, biasanya dia menawarkan produknya berdasarkan keunggulannya. Nah, itulah yang menjadi persuasinya. Kalau dia bentuknya gambar, maka persuasinya bisa jadi dalam bentuk gambar. Toib. Selanjutnya ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya menggunakan tanda seru, menggunakan partikel lah, dan tidak selalu memiliki objek. Ada iklan pernah dengar ya, cintailah produk-produk Indonesia. Ada ya? Nah, itulah kalimat imperatif. Antum diminta untuk mencintai produk-produk Indonesia dengan cara membeli produk Indonesia. Yang di iklannya apa? Produk Mas Pion sebenarnya. Ya, produk Mas Pion. Nah, antum diperintah, tapi antum rasa-rasanya tidak diperintah untuk beli produk ya. Tidak disuruh untuk membeli si Mas Pion tersebut, tapi melalui iklan tersebut Mas Pionnya kan ada. Antum diminta untuk mencintai produk Indonesia begitu. Tayyib. Begitulah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian kalimat simplex berarti punya struktur tunggal dan hanya terdiri dari satu peristiwa atau aksi dan tindakan. Jadi misalnya coklatnya tebal, enaknya menguncang dunia, deterjen bersihkan kotoran sampai ke serat pakaian, berani kotor itu baik. Nah, itu kalimat simplex. Taib. Nah, ini pembelajaran kita hari ini berakhir, sudah mengulas materi-materi berkenaan dengan teks iklan dan juga teks berita. Nanti di ujian yaitu soal-soalnya pastinya berkenaan dengan teks iklan dan juga teks berita. Tidak akan lari dari itu. Antum baca-baca kembali buku yang telah dibagikan ke antum, atau kembali lagi melihat video-video yang sebelumnya, atau melihat video ini saja. Apabila antum sudah melihat video-video sebelumnya, insya Allah antum akan paham. Kemudian anak ulang kembali praktik ya, praktik kita di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah membuat sebuah iklan. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan terakhir pada sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.